Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi siapakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitahukannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 10. Judulnya iman yang menyelamatkan. Roma 10 adalah isi hati Paulus yang paling dalam.
Ia rindu bangsanya diselamatkan. Dan ini juga kerinduan Tuhan untuk setiap orang yang mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita belajar 3 kebenaran besar. Yang pertama, keselamatan itu dekat. Ayat 1-4. Paulus berkata, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Tapi ada masalah, mereka giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Artinya apa? Mereka berusaha keras menyenangkan Allah lewat perbuatan, tetapi tidak mengerti jalan keselamatan yang benar. Banyak orang zaman sekarang sama seperti itu. Rajin ibadah, rajin melayani, rajin melakukan hal-hal rohani yang belum sungguh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Paulus menegaskan di ayat 4, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya semua usaha manusia untuk menjadi benar tidak cukup. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Yang kedua, keselamatan itu melalui iman. Ayat 5-13. Paulus menjelaskan betapa sederhana dan dekatnya keselamatan. Ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu dan di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Lalu ayat 9 dan 10 yang menjadi inti. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan bukan karena perbuatan tetapi karena iman. Bukan soal seberapa baik kita. Bukan seberapa banyak kita melayani, tetapi apakah kita telah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh? Ayat 13 menegaskan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak terbatas suku, status, atau latar belakang. Keselamatan terbuka bagi semua orang. Yang ketiga, keselamatan perlu diberitakan. Ayat 14-17. Paulus kemudian mengajukan 4 pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana mereka berseru kepada Tuhan jika tidak percaya? Yang kedua, bagaimana mereka percaya jika tidak mendengar? Yang ketiga, bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Yang keempat, bagaimana mereka memberitakan jika tidak diutus? Dengan kata lain, keselamatan itu harus diberitakan. Firman harus disampaikan. Injil harus dibagikan. Ayat 15 berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tuhan menganggap indah orang-orang yang melayani, yang menginjil, yang membagikan firman, yang menguatkan orang lain. Ayat 17 menegaskan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita tidak membaca firman, tidak mendengarkan firman, tidak merenungkan, maka iman tidak akan bertumbuh. Lalu bagaimana respon manusia? Ayat 18-21. Paulus bertanya, adakah Israel tidak mendengarnya? Artinya firman sudah diberitakan tetapi banyak yang tetap menolak. Yesaya berkata, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat. Ini menunjukkan Tuhan sangat sabar. Tuhan menunggu. Tuhan mengulurkan tangan kepada semua orang, bahkan yang menolaknya. Kasih Tuhan selalu mengejar manusia, tetapi manusia juga harus merespon. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini, yang pertama, pastikan kita sudah benar-benar diselamatkan. Bukan hanya aktif rohani, bukan sekedar Kristen dari kecil, tapi sungguh-sungguh menerima Yesus dengan iman. Yang kedua, bangun iman melalui firman. Setiap hari dengarkan firman, baca, renungkan, dan doakan. Tanpa firman imanmu lemah, dengan firman imanmu bertumbuh. Yang ketiga, jadilah pembawa kabar baik. Keluarga kita membutuhkan Injil, teman-teman kita membutuhkan firman. Media sosial kita adalah ladang pelayanan. Setiap kata penguat, setiap renungan yang kita bagikan, Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang indah. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, kasih Tuhan selalu terbuka. Ayat terakhir mengatakan bahwa Tuhan mengulurkan tangannya sepanjang hari. Artinya sesulit apapun hidup kita,
Sejauh apapun kita berlari, Tuhan tetap membuka tangannya untuk menerima, memulihkan, dan menyelamatkan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.